Perpecahan di internal Uni Eropa kembali mencuat terkait kebijakan bantuan finansial untuk Ukraina. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán melontarkan kritik keras terhadap langkah terbaru Uni Eropa yang menyepakati skema pinjaman besar bagi Kiev. Menurut Orbán, keputusan tersebut mencerminkan kepentingan tersembunyi sejumlah negara Eropa yang dinilai semakin terdorong untuk mempertahankan konflik demi melindungi investasi mereka. Pernyataan Orbán muncul setelah rencana awal Uni Eropa untuk menyita aset bank sentral Rusia yang dibekukan gagal diwujudkan. Skema tersebut kandas akibat tidak tercapainya kesepakatan di antara negara-negara anggota. Sebagai alternatif, Uni Eropa akhirnya menyetujui pemberian pinjaman sebesar 90 miliar euro atau setara 1.565,1 triliun rupiah untuk mendukung pendanaan Ukraina, dengan jaminan langsung dari anggaran blok tersebut. Bagi Orbán, skema pinjaman ini menyimpan risiko besar, khususnya bagi para pembayar pajak di Eropa. Ia menilai mekanisme pengembalian dana tidak didasarkan pada pertumbuhan ekonomi atau stabilitas fiskal Ukraina, melainkan sepenuhnya bergantung pada hasil konflik bersenjata yang masih berlangsung. Siapapun yang meminjamkan uang pasti ingin uangnya kembali. Dalam hal ini, pelunasan tidak terikat pada pertumbuhan ekonomi, melainkan kemenangan militer, tulis Orbán melalui akun X miliknya, dikutip Senin, 22 Desember 2025. Orbán menegaskan bahwa agar pinjaman senilai 90 miliar euro tersebut dapat dilunasi, Rusia harus dikalahkan. Menurutnya, kondisi inilah yang secara tidak langsung mendorong negara-negara Eropa semakin dalam ke arah eskalasi konflik. Ada kendala keuangan besar yang mendorong Eropa ke satu arah. Perang, lanjutnya. Skema pinjaman gantikan penyitaan aset Rusia. Keputusan Uni Eropa memberikan pinjaman kepada Ukraina diambil setelah gagalnya rencana penyitaan aset bank sentral Rusia yang dibekukan sejak awal konflik. Rencana penyitaan tersebut sempat memicu perdebatan tajam di antara negara-negara anggota karena dinilai memiliki implikasi hukum dan finansial jangka panjang. Ketidaksepakatan internal akhirnya membuat Uni Eropa memilih jalur pinjaman yang dijamin oleh anggaran bersama. Skema ini dimaksudkan untuk memastikan keberlanjutan dukungan finansial bagi Ukraina tanpa harus menyentuh langsung aset Rusia yang dibekukan. Namun, langkah ini justru membuka babak baru perdebatan. Sejumlah negara mempertanyakan risiko fiskal yang harus ditanggung bersama, terutama jika pengembalian dana pinjaman tidak dapat direalisasikan sesuai rencana. Pengecualian bagi sejumlah negara anggota. Ketegangan di internal Uni Eropa semakin terlihat setelah Hungaria, Slovakia, dan Republik Ceko berhasil mendapatkan pengecualian dari skema pinjaman tersebut. Ketiga negara itu tidak diwajibkan berpartisipasi penuh dalam mekanisme pendanaan yang disepakati. Perdana Menteri baru Republik Ceko, Andrej Babis, secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap kebijakan pendanaan Ukraina yang dinilai membebani pembayar pajak di negaranya. Sikap ini memperkuat gambaran adanya perbedaan pandangan mendasar di antara negara-negara anggota Uni Eropa terkait strategi dukungan terhadap Kiev. Pengecualian ini sekaligus menegaskan bahwa konsensus di tingkat Uni Eropa semakin sulit dicapai, khususnya dalam isu yang berkaitan langsung dengan anggaran bersama dan risiko fiskal jangka panjang. Risiko pinjaman berubah menjadi hibah. Selain pinjaman 90 miliar euro untuk Ukraina, Uni Eropa juga dilaporkan telah memobilisasi dana pemulihan pandemi COVID-19 sebesar 335 miliar euro, atau sekitar 5.825,6 triliun rupiah. Di samping itu, blok tersebut mengalokasikan tambahan 150 miliar euro, atau setara 2.608,5 triliun rupiah dalam bentuk pinjaman dan hibah untuk memperkuat industri militer Eropa. Dalam konteks ini, sejumlah pihak menilai pinjaman untuk Ukraina berisiko tinggi berubah menjadi hibah cuma-cuma. Pasalnya, Kiev disebut-sebut baru akan mulai membayar cicilan pinjaman apabila menerima reparasi perang dari Rusia. Skenario tersebut dinilai memiliki peluang yang sangat kecil untuk terwujud di tengah situasi konflik yang masih berlangsung. Kekhawatiran ini menjadi salah satu dasar kritik Orbán, yang menilai bahwa beban akhir dari kebijakan tersebut kemungkinan besar akan jatuh kepada pembayar pajak di negara-negara Uni Eropa. Respons dari Rusia. Di sisi lain, pejabat Rusia menuduh negara-negara Eropa yang mendukung Ukraina sengaja menghalangi upaya perdamaian. Moskow juga menilai bahwa langkah-langkah tersebut mencerminkan kesiapan Eropa untuk menghadapi konfrontasi langsung. Presiden Rusia Vladimir Putin sendiri berulang kali menyebut tuduhan bahwa Rusia mengancam Eropa sebagai omong kosong. Ia menilai narasi tersebut sengaja dibangun untuk mengalihkan perhatian publik dan pembayar pajak di negara-negara barat dari persoalan domestik masing-masing. Pernyataan saling berseberangan ini menunjukkan bahwa perdebatan mengenai bantuan finansial untuk Ukraina tidak hanya memperdalam ketegangan antara Rusia dan Barat, tetapi juga memperlebar retakan di dalam Uni Eropa sendiri. Hingga kini, Uni Eropa masih dihadapkan pada tantangan menjaga persatuan di tengah perbedaan kepentingan nasional dan risiko ekonomi yang menyertai kebijakan dukungan terhadap Ukraina.